Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Citra Iswafina sebagai tim pemerintah. Dengan adanya mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, tim pemerintah setuju dengan adanya mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, setelah menempuh jenjang SMA, selanjutnya adalah jenjang perkuliahan. Yang awalnya disebut siswa, pada jenjang perkuliahan ini disebut mahasiswa. Saat ini di Indonesia, penerimaan mahasiswa baru masih menggunakan hasil nilai atau akademis pada PTN maupun PTS. Hanya ada beberapa universitas yang menggunakan talenta bawaan, seperti Talent Scouting UI. Itu pun masih menggunakan nilai rapor juga, jalur prestasi 4 yang syaratnya dimintai berupa prestasi seni, olahraga, dan kegiatan budaya lainnya. UPI menggunakan habis Quran, UGM, dan banyak lagi universitas yang menggunakan talenta bawaan, namun kebanyakan masih menggunakan nilai rapor juga. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia ini penerimaan mahasiswa baru masih mengandalkan nilai akademis entah senam PTN maupun UTBK yang terkenal pada jalur penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Dari tahun ke tahun, pendaftar dan yang gagal lolos pada SBMPTN mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 jumlah pendaftar sebesar 721.000, 2017 797.000, 2018 860.000. Dan yang baru-baru ini jumlah peserta yang lolos SBMPTN 2020 terdiri dari 123.000 peserta reguler dan 44.000 peserta KIP kuliah. Artinya ada 534.000 peserta gagal SBMPTN 2020. Dan penerimaan mahasiswa baru di Indonesia mengacu pada pasal 73 ayat 7 dan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Begitu pula Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru. Namun dalam penerapannya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelajar SMA atau SMK sederajat. Karena setiap individu memiliki passion masing-masing, dengan diterapkannya kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada talenta bawaan, maka akan menimbulkan sejumlah kemajuan yang signifikan terhadap pelajar. Salah satunya, setiap individu memiliki passion masing-masing. Contoh, dalam UTBK terdapat UTBK Saintek terdapat mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi. Kita tidak bisa mengatakan dia bodoh jika hanya bisa biologi, dan tidak bisa mengatakan jika dia bodoh di fisika jika dia tidak bisa fisika itu. Selanjutnya, mengurangi dampak stres bahkan kematian. Diliput dari Detik News, tak lulus di PTN ETB, Mimi dan Yati bunuh diri dengan menenggak racun serangga. Korban diduga stres karena tidak lolos PTN di Kota Mataram. Dari kasus ini terbukti bahwa tingkat stres yang tinggi akibat gagal lolos SBMPTN menimbulkan kematian. Dengan adanya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, diharapkan kemajuan pendidikan dan kemajuan tingkat pelajar di Indonesia signifikan tinggi. Tidak akan ada lagi Mimi dan Yanti selanjutnya, tidak ada kematian selanjutnya, karena talenta bawaan berasal dari diri sendiri. Dia bisa enjoy terhadap passionnya masing-masing. Dan selanjutnya, pelajar dapat memilih jurusan sesuai dengan passion yang mereka miliki dan diuji dengan sesuai kemampuan masing-masing. Kita contohkan, seseorang siswa senang pada seni dan dia ingin masuk ISI Yogyakarta. Namun dalam tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan UTBK Sosum. Namun dia lemah pada ujian sosum itu. Dia misalnya lemah matematika, kita buktikan tidak semua orang bisa pada pelajaran ini, tidak semua orang mampu pelajaran ini, maka kita harus menyeimbangkan kedua-duanya. Jika kita terus mengikuti sistem-sistem lama ini, maka bagaimana nasib siswa-siswa Indonesia yang tidak bisa memilih sesuai dengan passionnya masing-masing? Malah karena ada baru-baru ini siswa malah melihat keketatan jurusan masing-masing
bukan passionnya masing-masing. Mereka jika melihat keketatan tinggi, mereka tidak berani untuk mendaftar tersebut. Malah mereka memilih jurusan yang tidak sesuai passion masing-masing. Yang penting dia tidak gagal pada SBMPTN. Hal ini mampu merusak moral siswa Dewan Juri yang terhormat. Moral siswa terhadap untuk mengacu prestasi, mengacu semangat belajarnya akan rendah Dewan Juri terhormat. Dan baru-baru ini Mendikbud Nadiem Makarim sudah membuat yang namanya Merdeka Belajar Dewan Juri yang terhormat, dan terdapat pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan adanya Merdeka Belajar ini diharapkan juga ada perubahan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan passion masing-masing dan sesuai talenta bawaan. Jika ia menyukai seni, dia akan ke seni. Dia menyukai matematika, akan ke matematika. Tidak berdasarkan dari keketatan jurusan tersebut maupun bagaimana persaingannya. Dan diharapkan juga tidak ada korban selanjutnya yang akan menjadi kematian-kematian selanjutnya. Dan diharapkan kemajuan pendidikan Indonesia tetap berkembang dan maju. Dan seperti negara-negara lain, kita contohkan negara Finlandia, Dewan Juri yang terhormat. Di sana pelajar Finlandia bisa bebas memilih apa yang dia inginkan, passionnya apa. Jadi tidak terpaku pada keketatan jurusan maupun dari matematika, materi tes. Dengan diterapkannya penerimaan mahasiswa baru berdasarkan talenta, maka diharapkan kemajuan signifikan terjadi pada para pelajar Indonesia. Dengan ini saya bangga menjadi tim pemerintah. Saya setuju dengan adanya bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Terima kasih, saya Citra Safina sebagai tim pemerintah.